Kita lanjut ke episode 16. Janin dari perjanjian dari serial, Lelaki Tanpa Kepala dari Alas Purwo. Kali ini, kutukan berubah bentuk, dari legenda jadi sesuatu yang tumbuh dalam daging dan darah. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan update episode berikutnya. Episode 16, Janin dari Perjanjian. Beberapa warisan tidak diturunkan lewat darah, tapi lewat napas terakhir dari jiwa yang menyerah. Tubuh Ayla gemetar. Tangannya menekan perutnya sendiri, tapi gerakan dari dalam semakin kuat, bukan seperti detak janin biasa, tapi seperti sesuatu yang mencoba keluar lebih cepat dari seharusnya. Ibunya menatapnya dengan mata basah. Ayla, kita harus menghentikannya sebelum dia sepenuhnya menetas. Menetas, Ayla mengulang pelan, terengah. Apa maksud ibu? Bukan manusia? Wanita itu mengangguk lemah. Itu bukan anak, Ayla, itu mantra hidup. Makhluk yang tumbuh bukan dari cinta, tapi dari pengorbanan masa lalu yang tidak selesai. Hutan di sekeliling mereka mulai menyempit. Pohon-pohon bergerak, bukan oleh angin, tapi oleh niat. Tanah terbuka sedikit demi sedikit, membentuk jalur menuju altar tua, berlapis darah beku dan tulang-tulang kecil yang membusuk. Ini tempat kelahiran awalnya, bisik sang ibu. Dan tempat kelahiran ulangnya, kalau kita tidak bertindak. Tiba-tiba, dari antara kabut merah, muncul siluet sosok berjubah. Lelaki tanpa kepala. Tapi kali ini, ia membawa bayi dalam kain merah tua. Bayi yang menangis, tapi suara tangisnya adalah gumaman mantra. Lihatlah Ayla, suara itu menggema dari dalam bumi. Itulah yang akan lahir darimu jika kau tidak menyerah. Tapi kau masih bisa memilih. Serahkan tubuhmu, dan kami akan lepaskan ibumu. Serahkan jiwa bayimu, dan kami akan kembalikan kepalamu. Ayla terdiam. Wajahnya bergetar antara panik dan kepasrahan. Lalu, ia menatap ibunya. Dan dalam sekejap, ia tahu, ibunya menyembunyikan sesuatu. Ibu, kenapa kau bisa bertahan di tempat ini? Kenapa kau tidak berubah jadi mereka? Wanita itu memalingkan wajah. Karena aku, bukan hanya korban. Apa maksud ibu? Perempuan itu perlahan membuka lengan bajunya, dan di bawah kulitnya, terlihat bekas-bekas tulisan kuno, terukir seperti tato menyala. Tulisan mantra. Aku pernah jadi wadah, Ayla. Aku pernah hamil, dan menolak melahirkan. Tapi itu artinya kutukan berpindah. Ayla terhenyak. Jadi, akulah hasil dari itu? Aku bukan anak ayah. Ibunya menangis, tapi mengangguk. Kau lahir dari keputusanku menyegel kutukan itu, tapi kutukan tidak mati. Dia hanya tidur di dalammu. Dan sekarang dia bangun, sambung suara lelaki tanpa kepala. Karena waktunya telah tiba. Tiba-tiba, perut Ayla mengembang secara tak wajar. Ia terjatuh, menggeliat, jeritan melengking keluar dari mulutnya, tapi tidak seperti manusia lagi. Suaranya berat, ganda. Seolah ada dua makhluk dalam tubuh yang sama. Ibunya menggenggam tangannya kuat-kuat. Dengarkan aku. Kau harus memilih sekarang, Ayla. Bunuh dirimu, dan kutukan mati bersamamu. Atau, izinkan aku yang mengakhiri ini. Apa maksud ibu? Ayla memaksa bicara. Perempuan itu mengeluarkan benda dari balik pakaiannya. Sebuah pisau kecil dari batu obsidian, pisau upacara. Darah lama masih menempel di ujungnya. Kau harus menyerahkan bayi itu, atau aku akan menebasnya sebelum dia lahir. Ayla ingin menolak, ingin marah. Tapi tubuhnya semakin panas. Kepalanya berputar. Di dalam pikirannya, terdengar suara-suara berdesakan, minta keluar. Serahkan tubuhmu, biarkan kami hidup lewatmu. Dan dari langit merah, terdengar suara retakan. Langit terbuka, dan mata raksasa muncul dari balik awan, mata dari entitas yang selama ini menjadi pusat dari semua ini. Waktumu habis, Ayla. Ayla menjerit. Tapi bukan karena rasa sakit, karena ia melihat sesuatu. Di dalam matanya sendiri, pantulan dari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bayangannya sendiri. Tanpa kepala. Ia sedang berubah. Ibunya bersiap menancapkan pisau ke perut Ayla. Maafkan ibu.
Tapi sebelum pisau itu sempat menyentuh kulit, seseorang menerkam dari balik kegelapan. Bukan lelaki tanpa kepala. Bukan iblis. Tapi, seorang lelaki. Berpakaian compang-camping, kotor, dan membawa liontin dari tulang. "Jangan sentuh dia," teriaknya. Aku tahu caranya menyegelnya kembali. Ibunya dan Ayla terkejut. Ayla terengah, dengan sisa tenaga, bertanya, "Siapa, kamu?" Lelaki itu mendekat. Matanya tajam, dan bibirnya retak karena terlalu lama tidak bicara. "Namaku Bima. Aku saudara kembarmu, yang dikira sudah mati di malam pemanggilan pertama." Bersambung